Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kirana Amelia dengan NIM 13086 U20. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu alga mikroskopis yang termasuk ke dalam cyanobacteria, yaitu Anabaena. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari Anabaena ini sendiri. Jadi, Anabaena ini termasuk ke dalam kingdom Eubacteria, termasuk ke dalam film Cyanobacteria, kelas Cyanophyceae, order Nostocales, famili Nostocaceae, dan genus Anabaena. Karena kita sudah mengetahui dari klasifikasi dari Anabaena itu sendiri, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai morfologinya. Jadi, Anabaena ini termasuk ke dalam unicellular koloni. Terus selnya itu memiliki bentuk bulat oval atau silinder, dan sel-selnya tersebut akan membentuk filamen yang berkoloni atau menyatu dalam mucilage yang tipis. Lalu pada Anabaena ini juga terdapat akinet yang bentuknya bulat, oval, atau silinder. Dan biasanya sel akinet ini berada di sekitar heterosistis. Nah, Anabaena ini juga memiliki protoplasma yang bersifat homogen, dan di dalam protoplasma tersebut terdapat kromoplas dan juga sitoplasma. Anabaena ini memiliki ukuran sekitar 2-7 nanometer. Nah, karena Anabaena ini memiliki klorofil, jadi Anabaena ini dapat berfotosintesis. Dan Anabaena juga memiliki dinding sel yang mengandung peptid dan mengandung peptidoglikan, sehingga membuat dinding yang keras. Anabaena juga tidak memiliki dinding sel, inti sel, jadi Anabaena ini hanya membentuk filamen, yaitu benang halus. Dan pada umumnya Anabaena ini tidak bergerak. Terus karena bentuknya koloni, bola lendir yang saling menempel, jadinya Anabaena ini akan membentuk filamen lingkaran tunggal dan mirip seperti rantai kalung. Nah, berikut adalah ilustrasi Anabaena. Ada ilustrasi manual dan juga ilustrasi asli. Kalau yang paling besar ini dan kalau misalnya cukup berbeda dibanding yang lain, tapi lebih kecil dibanding akinet, ini ada Heterokista. Nah, dia juga ada mucilage yang tipis. Nah, dan di sini di gambar saya ditunjuk adanya dinding sel, sedangkan di sini ada dinding sel juga kan di sel-sel masing-masing. Ya, karena kita sudah mengetahui morfologi, terus juga tadi udah dikasih tahu mengenai ilustrasinya, dan tadi yang paling berbeda atau yang terlihat dominan itu ada akinet dan heterokista. Jadi, apa sih akinet dan heterokista? Jadi, heterokista itu sendiri adalah sel yang berukuran lebih besar dari sel-sel tubuh lainnya, berdinding tebal, dengan isi yang jernih dan mengandung enzim nitrogenase. Heterokista itu berfungsi untuk mengikat nitrogen. Nah, kalau misalnya akinet adalah sel yang berukuran lebih besar dari sel-sel tubuh lainnya, dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, berdinding tebal, dan mengandung endospora. Sel ini berfungsi untuk mempertahankan diri pada kondisi lingkungan yang buruk. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reproduksi dari Anabaena itu sendiri. Jadi, Anabaena ini tuh bisa melakukan 3 cara reproduksi, berikut diantaranya. Yang pertama, Anabaena itu bisa melakukan reproduksi melalui cara pembelahan sel. Yang kedua, Anabaena juga bisa melakukan reproduksi melalui cara fragmentasi. Dan yang terakhir, Anabaena bisa melakukan reproduksi melalui cara spora vegetatif. Lalu tadi kan kita udah tahu morfologi, ilustrasinya, terus juga perbedaan heterokista dan akinets, terus udah tahu juga reproduksinya gimana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran dari Anabaena itu sendiri. Jadi Anabaena itu dapat menambat nitrogen dengan bersimbiosis bersama paku air. Dan paku air itu sangat berguna bagi kesuburan tanaman, misalnya di padi sawah. Sehingga nantinya tuh bisa berfungsi lagi seperti pupuk. Lalu Anabaena ini juga menghasilkan oksigen di dalam perairan karena dapat berfotosintesis. Lalu juga bisa membuat perairan tampak hijau karena warnanya kan warna hijau karena mengandung klorofil. Jadi kalau misalnya air yang ada Anabaenanya, airnya bisa tampak seperti warna hijau. Lalu Anabaena ini juga bisa sebagai produsen bagi zooplankton, larva ikan, atau udang kecil. Dan selain itu, selain dia bisa mensintesa nitrogen, Anabaena juga bisa mengeluarkan vitamin B12, auksin, dan asam askorbat yang meningkatkan pertumbuhan padi lewat perairan sawah. Nah, kalau tadi udah dijelaskan mengenai perannya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai habitat dari Anabaena ini sendiri. Jadi, Anabaena itu dapat hidup di air tawar, di dalam tanah, sisa makhluk hidup, serta bersimbiosis dengan tumbuhan Azolla pinnata. Nah, temperatur udara yang sesuai untuk Azolla ini berkisar antara 20 sampai 35 derajat Celcius.
Sedangkan untuk keperluan pH-nya, untuk keperluan pH air dan lumpur, Ajolla ini membutuhkan pH yang bervariasi, jadi antara 4 sampai 7 dan bertahan pada penerimaan pencahayaan lebih dari 25%. Sebenarnya pada pH masam yaitu 4,5 sampai 5, kolam nutrisi fermentatif juga masih bisa berkembang, namun beberapa hari akan ikut terkomposisi setelah lebih dari 1 minggu. Bahkan ada juga yang mampu hidup pada perairan dengan suhu sampai 850 Celcius atau di sumber air panas. Jadi bisa dikatakan kalau Ganggambium ini merupakan salah satu vegetasi perintis. Nah, udah di akhir, di mana saya menunjukkan daftar pustaka dan daftar pustaka yang saya gunakan. Nah, karena sudah di ujung dari penjelasan, saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga maaf jika saya ada salah kata, salah pengucapan, ataupun salah penjelasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.